记得不记得我？敢讲我？知道不知道？ Di bulan Desember tahun 2018, sebuah video berdurasi 1 menit viral di media sosial China, berisi tentang aksi sok jago seorang pria muda, yang memukul, dan memaki-maki seorang pria tua. Video ini diedit, dibagikan, dan dikomentari ratusan ribu netizen Cina. Ada yang memaklumi perbuatan pria muda itu, tapi ada juga yang mengecamnya. Apa yang terjadi, dan apa kisah di balik kejadian tersebut, kita akan segera masuk ke ceritanya. Tapi sebelum mulai, saya ingatkan bahwa video ini berisi narasi dan visual yang menayangkan aksi kekerasan di sekolah, yang mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Bagi kalian yang sensitif atau memiliki trauma di masa lalu, saya sarankan untuk tidak melanjutkan nonton video ini. Zhang Renyao, lahir pada tahun 1985, di Luanchuan County, Provinsi Henan, China. Renyao memiliki masa kecil yang sulit, keluarganya sangat miskin, sehingga sang ibu memutuskan untuk pergi meninggalkan Renyao dan ayahnya. Selanjutnya, Renyao kecil lebih banyak diasuh oleh sang nenek, sementara ayahnya bekerja sebagai buruh tani. Hidup tanpa ibu, dan dengan didikan keras dari sang ayah, yang hampir tak pernah ada untuknya, membuat Renyao tumbuh menjadi anak yang sedikit nakal, baik itu di rumah maupun di sekolah. Setelah menamatkan sekolah dasar di desanya, Renyao melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri Luanchuan, di mana pada tahun pertama, para murid sudah mulai dikenalkan dengan pelajaran bahasa Inggris. Di kelas 1, mata pelajaran ini dipegang oleh Pak Guru Gao, guru muda yang baik dan sangat sabar menghadapi para murid. Akan tetapi, memasuki tahun kedua, tugas Pak Guru Gao digantikan oleh Pak Guru Zhang. Disinilah masalah mulai terjadi. Berbeda dari guru sebelumnya, Pak Guru Zhang adalah sosok tiran yang kasar, arogan, temperamental dan suka membuli muridnya sendiri. Murid yang terlambat masuk kelas akan dihukum, tidak mengumpulkan PR dihukum, dan kalau ada yang ngobrol sepanjang pelajaran juga dihukum. Semua bentuk kesalahan, baik itu kecil maupun besar, akan berujung dengan hukuman. Walaupun di masa itu, hukuman seperti disetrap berdiri di muka kelas, dipukul dengan penggaris, atau telinga dijewer adalah hal yang lumrah terjadi. Namun bagi Pak Guru Zhang, hal itu sangat sering dia lakukan ke hampir semua muridnya. Selain tidak suka dengan murid yang nakal dan bodoh, Pak Guru Zhang juga tidak suka dengan murid dari keluarga miskin. Malang bagi Renyao, yang memiliki semua kriteria seorang murid yang paling tidak disukai Pak Guru Zhang. Di antara teman-teman sekelasnya, Renyao lah yang paling sering menerima hukuman fisik. Bentuk kekerasan fisik yang dia terima bermacam-macam, mulai dari disetrap, disuruh berjalan jongkok atau merayap, ditampar, ditendang di bagian perut maupun kepala, tapi Renyao masih bisa menahan itu semua. Hingga suatu hari, menjelang akhir tahun ajaran, Pak Guru Zhang di muka kelas berkata kepada para murid, "Siapa yang belum membayar uang sekolah dan uang ujian?" Sialnya, saat itu hanya tersisa Renyao sendiri yang belum melunasi kewajibannya. Melihat Renyao yang mengacungkan telunjuk, Pak Guru Zhang berkata, "Kalau miskin lebih baik tidak usah sekolah. Besok-besok tidak usah lagi datang ke sekolah," ujar Pak Guru Zhang. Kalimat itu membuat Renyao sedih sekaligus marah. Dia lalu melaporkan perbuatan Pak Guru Zhang ke wakil kepala sekolah, yang berujung mimpi buruk berikutnya bagi Renyao remaja. Suatu hari, Renyao dikeroyok oleh beberapa murid nakal lainnya di sekolah, yang sebenarnya juga merupakan teman-teman Renyao. Untungnya walaupun seorang diri, Renyao berhasil melakukan perlawanan, dan salah seorang temannya itu minta maaf lalu berkata, bahwa mereka diperintahkan oleh Pak Guru Zhang. Rupanya pria itu tidak senang karena menerima teguran akibat laporan dari Renyao. Walaupun memang Renyao yang paling sering dihukum, namun hampir semua murid lain juga pernah menjadi korban Pak Guru Zhang, bahkan murid yang termasuk rajin dan pintar. Tapi di masa itu, para murid tidak terbiasa untuk melaporkan perlakuan kasar yang mereka terima di sekolah. Kalau mengadu, bisa-bisa merekalah yang disalahkan dan dihukum oleh orang tua. Jadi Renyao dan teman-temannya hanya diam menerima kekerasan dari Pak Guru Zhang. Hanya satu murid yang memutuskan untuk pindah ke sekolah lain, tanpa mengungkit perbuatan Pak Guru Zhang. Naik ke kelas 3 SMP, posisi guru bahasa Inggris tidak lagi dipegang oleh Pak Guru Zhang. Renyao melewati 1 tahun terakhirnya di SMP Luanchuan dengan tenang hingga dia lulus. Lulus SMP,
Ren Yao melanjutkan pendidikan ke SMA semi-militer di kota Zhengzhou, Provinsi Henan. Namun setelah tamat, dia tidak meneruskan pendidikannya untuk menjadi tentara dan bekerja di Zhengzhou selama beberapa tahun. Pada tahun 2011 di usia 26 tahun, Ren Yao pindah ke kota Hangzhou, masih di Provinsi Henan, di mana dia mulai membuka toko online pakaian di marketplace Taobao. Perlahan-lahan, kehidupan Ren Yao semakin membaik, dia menikah dan memiliki anak, bisnisnya berkembang pesat, kondisi finansialnya pun melesat. Tapi Ren Yao tidak lupa diri dan ingat dari mana dia berasal. Ren Yao membangunkan rumah besar 2 lantai untuk ayahnya di desa. Dia membantu pendidikan anak-anak dari keluarga miskin di desanya, membantu pengobatan tetangga lansia, dan Ren Yao juga membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda di desanya, bekerja di toko online miliknya atau direkomendasikan ke bisnis milik teman-temannya. Beberapa tahun sekali, Ren Yao mengadakan reuni bersama teman-teman SMP-nya dulu, di mana dalam pertemuan itu, salah satu topik yang paling sering mereka bahas adalah tentang Pak Guru Zhang. Mereka sangat marah kalau ingat kejadian-kejadian dulu, sekaligus merasa bersalah pada diri mereka sendiri versi remaja, yang sering menerima perlakuan kasar dari Pak Guru Zhang, tapi tidak berani melawan dan tak berbuat apa-apa. Ren Yao juga sering membagikan cerita pengalamannya dulu waktu SMP kepada istrinya, yang dengan sabar menasihati sang suami, bahwa semua pengalaman itu membuat Ren Yao menjadi pribadi yang lebih baik, lebih giat mencari nafkah, dan lebih peduli dengan orang lain. Walaupun semua terkesan seperti tinggal kenangan, dan hidup Ren Yao sekarang baik-baik saja, namun jauh di lubuk hati, Ren Yao menyimpan trauma yang muncul kembali, menghantuinya seperti mimpi buruk di bulan Juli tahun 2018. Di bulan Juli tahun 2018, Ren Yao membawa anak istrinya berlibur ke kampung halaman mereka, Desa Loyang, yang berada di Luanchuan County. Suatu sore, Ren Yao bersama beberapa temannya janjian untuk pergi memancing. Saat berkendara melewati kota Luanchuan, Ren Yao baru sadar kalau alat pancingnya ketinggalan di rumah, jadi dia menepikan mobilnya dan menelpon seseorang untuk mengantar peralatan tersebut. Saat sedang duduk menunggu di dalam mobil, Ren Yao melihat sosok yang dulu dia kenal, melaju perlahan menggunakan motor ke arahnya. Orang itu adalah Pak Guru Zhang yang kini sudah berusia 50 tahunan. Melihat pria tua itu membangkitkan lagi rasa sakit di hatinya, Ren Yao turun dari mobil seraya berkata pada temannya, "Kalau itu benar-benar Pak Guru Zhang, tolong rekam." Ren Yao segera turun dari mobil, bergegas menghampiri dan menghentikan motor Pak Guru Zhang, lalu bertanya, "Apa benar Anda Pak Guru Zhang dari SMP Negeri Luanchuan?" Pria tua itu mengiyakan, lalu Ren Yao bertanya lagi, "Apa Anda ingat siapa saya dan ingat apa yang Anda lakukan dulu kepada saya?" Karena Pak Guru Zhang terlihat bingung, Ren Yao menampol pria itu beberapa kali untuk membantu ingatannya. Ren Yao kemudian menyuruh Pak Guru Zhang untuk menepikan motornya, lalu kembali meminta pria itu untuk mengingat lagi kejadian belasan tahun lalu. Dalam emosi yang meluap-luap, Ren Yao kembali berkata, "Tidak masalah kalau Anda berniat mendisiplinkan murid yang tidak memperhatikan pelajaran, tapi apa hak Anda untuk menghukum murid hanya karena berasal dari keluarga miskin?" Sambil meninju dada Pak Guru Zhang, Ren Yao kembali berkata, "Sudah hampir 20 tahun, apa Anda tahu bahwa saya sampai sekarang masih sering mengalami mimpi buruk tentang perbuatan Anda dulu?" Pak Guru Zhang mungkin mulai ingat dengan sosok Ren Yao. Dia lalu mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk bahu Ren Yao seraya berkata, "Saya minta maaf." Melihat Pak Guru Zhang yang sekarang sudah tua, lemah dan nampak begitu sabar, membuat Ren Yao makin kesal. Dia ingin berhadapan dengan Pak Guru Zhang yang dulu, yang kasar dan sering memukul dirinya yang berusia 13 tahun. Namun karena tidak tega, Ren Yao mengalihkan emosinya dengan menendang motor Pak Guru Zhang berkali-kali. Keributan itu mengundang keramaian warga sekitar, yang melerai hingga akhirnya berhasil meredakan emosi Ren Yao, dan membiarkan Pak Guru Zhang pergi dari sana. Walaupun sudah melampiaskan emosinya sedemikian rupa, Ren Yao tetap merasa tidak menemukan kedamaian. Suasana hatinya jadi buruk, Ren Yao memutuskan untuk tidak jadi memancing dan langsung pulang ke rumah. Sementara itu di lain tempat, ketika tiba di rumah, Pak Guru Zhang yang mungkin merasa malu telah dipukuli dan dihina oleh mantan muridnya dulu, berbohong memberitahu keluarganya bahwa tadi dia mengalami kecelakaan motor. Makanya wajahnya memar dan motornya penyok. 还记得不记得我？咋讲我？知道不知道？
Video berdurasi 9 menit 20 detik yang direkam teman Ren Yao pada bulan Juli tahun 2018 menggunakan HP Ren Yao sendiri. Menit pertama berisi serangan fisik Ren Yao kepada Pak Guru Zhang, sementara durasi sisanya berisi pertengkaran verbal yang didominasi oleh suara Ren Yao. Sebulan setelah kejadian, Ren Yao membagikan video itu kepada seorang teman, mengatakan bahwa dia akhirnya bisa melampiaskan dendamnya kepada Pak Guru Zhang. Tapi Ren Yao berpesan kepada temannya agar jangan membagikan video itu kepada orang lain. Beberapa waktu kemudian, di bulan November tahun 2018, Ren Yao membagikan lagi video itu kepada temannya yang lain, juga seraya berpesan supaya video itu jangan tersebar. Namun ternyata, teman kedua ini, karena terlalu senang melihat Pak Guru Zhang mendapat balasan atas perbuatannya dulu, membagikan video tersebut ke beberapa teman sekelas mereka dulu, hingga pada tanggal 16 Desember tahun 2018, video itu ternyata sudah diedit menjadi durasi 1 menit, yang hanya menunjukkan perbuatan Ren Yao saat menampol dan memukul Pak Guru Zhang, hingga video itu menjadi viral di media sosial. Klip pendek itu terus dibagikan oleh pengguna WeChat dan pengguna media sosial lainnya, sebanyak lebih dari 100.000 kali dibagikan, dan ditonton lebih dari 680 juta kali. Pada akhirnya, dengan keviralan klip video tersebut, menyebabkan informasi pribadi Chang Ren Yao terekspos. Opini publik terpecah dua, ada yang memaklumi perbuatan Ren Yao, namun sebagian besar merasa kalau kekerasan bukanlah solusi dari setiap masalah. Ren Yao dipandang sebagai pria yang arogan, pengalaman buruk yang dialaminya terjadi hampir 20 tahun yang lalu, mengapa baru mempermasalahkannya sekarang? Karena kehebohan tersebut, Ren Yao muncul dalam sebuah postingan video, menjelaskan situasi yang sebenarnya dan mengakui kesalahannya. Namun, Ren Yao juga berkata bahwa Pak Guru Zhang juga patut disalahkan atas insiden tersebut. Keluarga, tetangga dan rekan kerja Pak Guru Zhang yang sudah melihat klip video itu, memaksa Pak Guru Zhang untuk melapor ke polisi. Pada tanggal 17 Desember tahun 2018, investigasi pun dimulai, dengan mendudukan Chang Ren Yao sebagai pelaku penyerangan terhadap Pak Guru Zhang, yang juga dengan sengaja merekam serta menyebarkan video untuk mempermalukan guru tersebut. SMP Negeri Luanchuan County turun tangan dan merilis surat pernyataan, mengutuk perbuatan Chang Ren Yao yang telah menyerang dan menghina personil guru mereka. Di dalam surat itu juga disebutkan bahwa efek dari perbuatan Ren Yao telah merugikan Pak Guru Zhang secara fisik maupun emosional, yang membawa dampak buruk dalam pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Menurut pihak SMP Negeri Luanchuan, perbuatan Ren Yao dilandasi rasa kebencian terhadap profesi guru, menyebut Ren Yao sebagai preman, sampah masyarakat, anggota geng mafia, dan mereka menuntut agar Chang Ren Yao dipidana sesuai hukum yang berlaku. Untuk mempercepat proses hukum, pada tanggal 18 Desember tahun 2018, pihak sekolah SMP Luanchuan mengajukan tuntutan resmi terhadap Ren Yao yang telah menyerang guru mereka. Polisi mendatangi rumah Ren Yao yang ada di desa Luoyang. Di saat itulah, ayah Ren Yao baru mengetahui apa yang dialami oleh putranya di masa remaja. Dalam sebuah wawancara, ayah Ren Yao menyebutkan bahwa banyak pria dari keluarga mereka bertugas sebagai tentara. Keluarga mereka selalu mendidik anak-anak dengan disiplin dan tanggung jawab, jadi dia tidak percaya kalau putranya begitu saja menyerang seseorang tanpa ada alasan kuat yang melandasi perbuatannya itu. 2 hari kemudian, di tanggal 20 Desember tahun 2018, Chang Ren Yao menggunakan kereta api pulang ke Luanchuan memenuhi panggilan polisi. Begitu melangkahkan kaki turun dari kereta, Ren Yao langsung ditangkap dan digiring ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Kejaksaan daerah menuntut Ren Yao dengan tuduhan telah melakukan penyerangan dan provokasi yang memicu pertengkaran. Ratusan warga dari desa asal Ren Yao mendatangi kantor polisi dan menyampaikan petisi untuk membela Ren Yao. Petisi itu ditandatangani dan dicap jempol oleh 100 warga desa Loyang, karena mereka berkeyakinan bahwa ada alasan di balik insiden tersebut, dan berharap pemerintah dapat mempertimbangkan permohonan mereka. 15 orang teman SMP Ren Yao muncul dan bersaksi bahwa Pak Guru Zhang dulu memang sering melakukan aksi kekerasan terhadap mereka, khususnya kepada Ren Yao. Mereka percaya bahwa urusan antara Pak Guru Zhang dan Ren Yao bersifat personal, tidak mencerminkan permusuhan atau rasa benci terhadap profesi guru. Faktanya, Ren Yao selalu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada profesi guru. Setiap hari guru, Ren Yao akan membuat postingan ucapan selamat. Dia mengundang semua guru SMA-nya untuk menghadiri pernikahannya, dan pernah suatu kali, Ren Yao membiayai operasi jantung seorang guru, yang berjasa besar dalam membangun rasa percaya dirinya.
Saat didatangi oleh wartawan, Pak Guru Zhang menyangkal bahwa dia pernah melakukan kekerasan terhadap siswanya, baik itu di masa sekarang maupun di masa lalu. Istrinya juga memberitahu wartawan bahwa suaminya adalah sosok yang lemah lembut, jujur dan penyayang. Lebih lanjut Pak Guru Zhang berkata, dia tidak memandang saya sebagai gurunya, tapi saya tetap menganggapnya sebagai murid, saya akan selalu ada untuk menolongnya. Namun walaupun Pak Guru Zhang berkata demikian, sikapnya di kemudian hari tidak mencerminkan ucapannya sendiri. Ketika pihak keluarga Ren Yao berkali-kali datang ke rumah Pak Guru Zhang untuk meminta maaf atas nama Ren Yao, guru itu tidak mau menemui mereka, dan menolak setiap upaya perdamaian dari pihak keluarga Ren Yao. Andai saja Pak Guru Zhang mau memberikan pernyataan tertulis bahwa dia telah memaafkan Ren Yao, maka kasus itu bisa saja dibatalkan. Pada tanggal 12 Juni tahun 2019, kasus dengan Chang Ren Yao sebagai tersangka mulai disidangkan Pengadilan Daerah Luanchuan County. Dalam sidang yang terbuka untuk umum ini, jaksa menuntut Chang Ren Yao dengan pasal penyerangan secara fisik dan mental, atas dasar dendam dan kebencian terhadap profesi guru, merekam dan menyebarluaskan konten yang mengakibatkan kerugian secara emosional bagi korban. Pengacara Ren Yao berargumen bahwa, walaupun tindakan kliennya salah, tetap saja hal itu bukanlah sebuah kejahatan. Alih-alih didakwa dengan hukum pidana, pengacara Ren Yao meminta supaya kliennya dituntut atas pasal pelanggaran ketertiban umum, karena cedera yang diderita korban hanyalah cedera kecil dan tidak diniatkan. Terkait konten video, pembela mengklaim bahwa tidak ada niat dari Ren Yao untuk menyebarluaskan video tersebut, dan faktanya memang bukan dia yang memposting video itu ke sosial media. Pihak pembela juga menghadirkan banyak saksi yang bisa mengkonfirmasi bahwa di masa lalu, Pak Guru Zhang sering melakukan tindak kekerasan fisik dan verbal terhadap mereka, khususnya kepada Chang Ren Yao. Sementara itu dari pihak jaksa, yang duduk di kursi saksi adalah Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Luanchuan yang sekarang, yang memberikan pernyataan bahwa Pak Guru Zhang yang dia kenal adalah sosok guru senior yang lemah lembut, penyabar dan disukai oleh para murid. Namun saat hakim menanyakan, apakah dia bisa memastikan bahwa Pak Guru Zhang tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Chang Ren Yao, pria itu terdiam sebentar lalu berkata, dia tidak bisa memastikan karena pada masa itu, dia belum bertugas di SMP Negeri Luanchuan. Di akhir sidang, Chang Ren Yao menyampaikan penyesalannya dan menyatakan permintaan maaf kepada Pak Guru Zhang serta keluarga, atas tindakannya yang telah menyakiti dan merugikan Pak Guru Zhang. Dengan semua saksi yang hadir memberikan keterangan, sepertinya Ren Yao akan memenangkan kasus ini. Namun demikian, hakim berpendapat bahwa kasus ini bisa saja dijadikan contoh bagi masyarakat di kemudian hari, yang akan menyerang guru dan menjadikan kekerasan sebagai jalan keluar dari setiap masalah perselisihan. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Juli tahun 2019, hakim menetapkan Chang Ren Yao bersalah, telah melakukan provokasi yang menyebabkan pertengkaran. Chang Ren Yao divonis dengan hukuman penjara selama 18 bulan. Pihak Ren Yao melakukan banding atas vonis tersebut, namun sebulan kemudian, pengadilan tinggi menolak bandingnya. Sejak insiden tersebut, Pak Guru Zhang masih terus lanjut melaksanakan tugasnya sebagai guru, tapi sejak tahun 2000, pria ini tidak lagi memegang mata pelajaran bahasa Inggris dan berganti menjadi guru sejarah. Di usia seniornya, entah karena faktor umur atau karena perkembangan media sosial, Pak Guru Zhang sudah melunak dan tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghukum muridnya. Murid-muridnya yang sekarang hampir tidak percaya bahwa Pak Guru Zhang dulu seperti itu, karena Pak Guru Zhang yang mereka kenal sekarang adalah guru yang santai, baik, dan sedikit pendiam. Sementara itu setelah Chang Ren Yao menerima vonis, istrinya membalas vonis tersebut dengan mengajukan tuntutan hukum terhadap Pak Guru Zhang, atas perlakuan yang diterima suaminya dulu saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Namun karena kurangnya bukti, dan karena waktu kejadian sudah melewati batas waktu kadaluarsa hukum, maka kasusnya tidak bisa diproses. Chang Ren Yao dibebaskan dari penjara pada tanggal 19 Juni tahun 2020. Momen berkumpulnya kembali Ren Yao bersama anak dan istrinya terekam dalam sebuah video. Dia juga diundang dalam sebuah talk show, di mana dia menyatakan bahwa sekarang dia hanya berfokus untuk mencari uang dan membuka lembaran baru bersama keluarganya. Ren Yao juga mengungkapkan bahwa dia ingin melepas semua kebencian dan kenangan buruk di dalam hatinya, dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan amal, supaya tidak ada lagi anak-anak yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya di sekolah. Dia menekankan bahwa pelampiasan dengan kekerasan tidak memberikan ketenangan bagi jiwanya, malahan,
dia harus membayar harga yang mahal atas tindakannya dulu. Lalu bagaimana menurut kalian? Siapa yang benar-benar bersalah dalam kejadian ini? Apakah Pak Guru Zhang bersalah seperti yang dituduhkan? Dan pantaskah Chang Renyao dipenjara? Silahkan sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.